Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keadaan hati yang senang, hati yang lapang untuk melaksanakan pembelajaran di setiap minggunya. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anakku sekalian, perkenalkan nama Bapak Aceng Sunandi. Bapak bertugas di SDN Sumuruni, Kota Cirebon. Alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah Bapak akan menjelaskan pembelajaran tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji dengan subtema tawadu dan peduli. Anakku sekalian, sebelum kita masuk ke tahapan pembelajaran sekarang ini, Bapak akan senantiasa mengingatkan kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan berperilaku sehat. Sebagai umat Islam, kita harus membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang prima. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anakku sekalian, ikuti Pak Aceng doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan solihan wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini anakku sekalian, yang pertama adalah meyakini perilaku tawadu dan peduli. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawadu dan peduli. Kalian dituntut harus bisa menunjukkan perilaku tawadu kali ini ya. Selanjutnya, bisa menyebutkan ciri-ciri tawadu dan peduli. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa mencontohkan perilaku tawadu dan peduli. Anakku sekalian, sebagaimana tadi jelaskan bahwa kali ini kita akan membahas tentang tawadu. Apa itu arti tawadu? Nah, tawadu artinya adalah rendah hati. Bukan rendah diri ya. Ulangi, tawadu adalah rendah hati atau tidak sombong. Tidak membanggakan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk rendah hati, untuk merendahkan hati kita. Rendah hati kepada sama manusia, rendah hati kepada teman, saudara, dan lingkungan. Rendah hati dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Coba kita di sekolah, ada teman yang kata-katanya bagus, sopan, kemudian enak didengar. Kita sebagai temannya kan enak gitu kan, mendengarnya, bertemannya, tidak risih dengan keadaan dia di isi kita. Nah, maka itu kita sebagai anak, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, usahakan kita harus bisa mencapai tawadu, yaitu rendah hati. Anakku sekalian, tawadu ini adalah sifat yang bagus, sikap yang bagus untuk dilaksanakan. Tapi ada lawannya yang jangan sampai diikuti, jangan sampai dilaksanakan. Apa itu? Sombong. Nah gitu ya. Lawan dari kata tawadu adalah sikap sombong. Menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Meremehkan orang lain. Sehingga mungkin coba kalian di sekolah, pernah gak kita diremehkan orang lain? Dia merasa lebih tinggi dari kita, lebih pintar dari kita, lebih ganteng, lebih cantik. Gimana perasaan kita? Kadang-kadang kita merasa tersingkirkan dengan sikap seperti itu. Nah, karena kita pun tidak enak dengan sikap sombong orang lain kepada kita, maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai makhluk sosial, jangan sampai melaksanakan atau melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita adalah orang sombong. Ya, siap anak-anak? Jangan sampai lupa, kita harus rendah hati atau dalam bahasa agamanya disebut tawadu. Adapun ciri-cirinya,
Yang pertama adalah tidak sombong. Itu kebalikannya gitu ya. Tidak sombong adalah tawadu gitu kan. Tapi jangan sampai merasa diri tidak sombong. Justru itu adalah kesombongan ya. Wah, saya Pak Aceng atau Pak Guru atau ibu mama atau siapapun, saya ini tidak sombong. Nah, kadang-kadang itulah kesombongan gitu ya. Jangan sampai kita merasa tidak sombong. Tapi untuk mengevaluasi diri perlu kita ngobrol orang lain. Apakah saya termasuk orang sombong tidak gitu kan? Sehingga kita bisa memperbaiki diri. Yang pertama adalah tidak sombong. Yang kedua, senantiasa berkata sopan dan lemah lembut. Coba tadi udah dijelaskan ya. Ketika kita punya teman ngomongnya sopan, lemah lembut kepada kita, kita pun enak berteman dengan dia. Kita pun tidak risih dengan dia. Maka kita pun harus bisa melaksanakan ini. Kita harus bisa mencapai kesopanan yang bagus, kemudian bahasa yang lemah lembut, sehingga insya Allah lingkungan kita akan menerima dengan baik. Yang ketiga, orang yang tawadu dalam hidupnya senantiasa hidup sederhana, tidak mewah-mewahan, tidak berlebihan, makan seadanya, kemudian ketika mampu misalkan yang bagus, kemudian yang halal, yang bergizi gitu kan. Ketika tidak mampu, makan itu seadanya gitu kan, jangan sampai memaksakan diri. Selanjutnya, ciri tawadu yang keempat adalah bekerja dengan ikhlas. Pak Ceng, kenapa sih kok ada cirinya bekerja dengan ikhlas? Apakah kita sudah bekerja sementara kita anak kecil, anak SD? Nah, Pak Ceng kan jelaskan. Nah, contohnya di sekolah. Kalian kan ada jadwal piket kan di sekolah. Nah, ketika sudah di jadwal piket sudah disusun oleh guru atau KM kalian, maka kerjakanlah tugas piket itu dengan perasaan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu menyerahkan amal kita, penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pikiran bahwa kita bekerja atau kita mengerjakan piket tersebut ingin dipuji oleh seorang, ingin dipuji oleh guru, ingin dipuji oleh siapapun. Tapi serahkan hal itu, penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, anak-anak sekalian, yang nomor 5 adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita sedang belajar tentang tawadu. Apakah ada Pak Ceng, misalkan, manfaat dari tawadu ini gitu kan? Jelas. Manfaat tawadu ini ada beberapa. Yang pertama adalah bisa menjaga diri kita dari sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika kita bisa mencapai kepada tawadu atau rendah hati, maka tidak akan pernah menyepelekan orang lain. Maka kita tidak akan pernah menolak perintah Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Rendah hati pun termasuk ibadah. Karena sebaliknya sombong adalah sikap yang tidak baik untuk kita. Yang kedua, manfaat dari tawadu ini adalah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena tawadu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita tawadu artinya kita sombong, dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang jangan ditiru oleh kita. Gitu ya. Yang selanjutnya, manfaat tawadu adalah memiliki banyak teman. Nah, tadi udah singgung oleh Pak Aceng. Kalau kita ngomong sopan, kemudian lemah lembut, teman-teman pun akan senang berteman dengan kita. Kita pun akan senang berteman dengan orang yang seperti itu gitu kan. Sehingga salah satu manfaat dari tawadu ini adalah memiliki banyak teman. Nah, manfaat yang keempat dari tawadu ini adalah terhindar dari perilaku tercela. Kenapa demikian? Ketika kita sudah terbiasa berbicara baik, berbicara sopan, berbicara lemah lembut, maka bahasa-bahasa yang tidak baik akan sulit masuk ke mulut kita. Nah, maka kita insya Allah dengan sendirinya akan terhindar dari perilaku tercela tersebut. Anakku sekalian, yang kelima adalah dihargai oleh semua orang. Kenapa demikian? Orang pasti senang, baik orang tua ataupun sama kita, ketika seorang bahasanya lemah lembut, kemudian sopan santun, orang akan senang. Kita akan dihargai dengan sikap kita tersebut. Nah, Bapak tampilkan ilustrasi padi di video ini ya.
Coba kalian pernah gak melihat padi dari awal sampai menunduk gitu, sampai menguning lah. Dari awal kan ke atas terus ke atas. Ini adalah sikap kita terbiasa. Ketika ilmu kita sudah bertambah, kemudian pengetahuan kita bertambah, pengalaman kita bertambah, maka akan seperti menunduk. Nah, padi pun begitu. Ketika sudah berisi, padi itu akan menunduk, gitu kan, ke bawah, menguning, akhirnya dipanen oleh para petani. Kita pun sama. Kita sebagai manusia, kita belajar di sekolah, belajar di pesantren, belajar di TPK atau di TPQ gitu, di masjid, pengajian, kita senantiasa ditambah-tambah ilmu, tambah-tambah pengetahuan. Dan sekarang pun sama. Dalam program ini menambah pengetahuan kepada kalian, menambah ilmu kepada kalian, sehingga tahu bahwa kita harus bersikap lemah lembut, sikap sopan dan santun kepada sesama manusia, sehingga kita akan sikap kita akan lebih baik gitu ya. Nah, anakku sekalian, sampailah di akhir pembelajaran kali ini. Adapun kesimpulannya adalah, pertama, pengertian daripada tawadu adalah rendah hati. Kita harus bisa sampai ke titik tawadu tersebut. Kita harus bisa bersikap tawadu, baik di hadapan orang tua, hadapan guru, teman, dan keluarga dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan hikmah dari tawadu ini. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan adapun jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, Bapak mohon maaf dan mohon diluruskan oleh teman-teman semua. Terima kasih. Diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.